Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Mas Selviantri, Ririn Anggraini, Reni Wijayanti, dan Rona Melisandita. Saya akan menjelaskan tentang BOP atau biaya overhead pabrik. Adalah semua biaya produksi selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jenis-jenis BOP. Yang pertama, biaya bahan potongan. Yang kedua, biaya penyusutan atas aktivitas tetap. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tak langsung. Yang keempat, biaya resepsi dan pemeliharaan aktivitas tetap pabrik. Yang keenam, biaya terjadi di departemen pembantu. Yang ketujuh, biaya angsuran. Yang kedelapan, biaya penyusutan aktivitas tetap. Yang kesembilan, biaya yang timbul karena pemakaian jasa pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn Anggraini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Nila Selviantri, yaitu penggolongan BOP. Penggolongan BOP terbagi 3 berdasarkan sifatnya. Yang kedua, ditinjau dari hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, ditinjau hubungannya dengan departemen-departemen yang ada di dalam pabrik. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan BOP, yaitu terbagi 2. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Dan selanjutnya, anggaran BOP. Anggaran biaya overhead pabrik disediakan untuk berbagai macam tingkat produksi. Jumlah biayanya dipecah menjadi komponen-komponen tetap atau dinyatakan tarif dan didasarkan atas jam kerja langsung. Overhead tetap per item ditambah jumlah jam kerja langsung yang dianggarkan kali tarif biaya variabel per jam. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reni Wijayanti. Baiklah, saya akan melanjutkan tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, mengetahui penggunaan biaya secara efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat dan departemen di mana biaya dibebankan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Prosedur akuntansi biaya standar untuk overhead pabrik. Hubungan yang erat antara biaya standar dan metode pengendalian anggaran bersifat penting, khususnya untuk analisis overhead pabrik. Overhead pabrik aktual tidak hanya dibandingkan terhadap overhead yang ditetapkan, tetapi juga terhadap anggaran yang didasarkan pada kegiatan aktual dan standar yang diizinkan untuk produksi aktual. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Reni Wijayanti. Kasus korupsi. Kasus korupsi BOP PAUD mulai terungkap. Diduga petinggi PAUD terima jatah. Kasus dugaan PAUD mulai terungkap satu persatu. Bahkan publik mulai ikut berpartisipasi untuk membongkar kasus ini. Selain adanya kabar penting, PAUD yang diduga menikmati anggaran korupsi tersebut dengan jatah 360 juta rupiah, juga adanya broker buku di atas harga tinggi. Hingga saat ini, Kepolisian Negara Polres Bone telah merilis kasus korupsi pengadaan buku TK yang diduga menyeret 2 oknum aparat sipil negara. Bidang pendidikan anak usia dini, PAUD, dan Dikmas. Kasus korupsi PAUD yang merugikan negara senilai 4,9 miliar kini memasuki babak baru. Broker atau pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli. Yang disebut Polres Bone itu angkat bicara terkait namanya disebut bakal tersangka dalam kasus korupsi pengadaan buku pendidikan anak usia dini PAUD tahun anggaran 2017-2018. Sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.